Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin. UTS Fisika Modern sudah kita laksanakan dengan lancar ya. Saya cukup terkesan dengan hasilnya bagus-bagus. Oke, saya sudah koreksi, nilainya sudah keluar, masing-masing sudah tahu. Oke. Sekarang tinggal saya cuma punya hutang untuk menjelaskan ya bagaimana. Fungsinya apa? Satu, untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, menambah pemahaman mahasiswa. Yang kedua, minta tolong untuk dikoreksi, recheck lagi ya. Siapa tahu saya memberikan nilai salah, menjumlahkan angkanya salah atau sebagainya. Setelah itu kita bisa diskusikan. Oke, UTS kali ini kita mengambil tema dilatasi waktu. Jadi akibat dari relativitas khusus maupun dari relativitas umum ya, terkait dengan gravitational time dilation. Oke, time dilation kalau kemarin kita sudah pelajari ada dua hal ya. Akibat kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya atau kita dipercepat, baik percepatan gravitasi maupun percepatan gerak ya. Nah, ini awalnya saya mau memakai di sini ya. Tapi kalau melihat formulanya seperti ini menyeramkan ya, akhirnya kita permudah ya, apalagi di pembelajaran online. Saya takut pas penyampaian materi tidak begitu jelas ya. Jadi kita analogikan ke sini ya. Tapi untuk pengetahuan kita bersama bahwa efek dari bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya ini, waktu menjadi melambat, ini juga dialami dengan ketika kita juga diam tetapi berada di medan gravitasi yang kuat dengan percepatan yang besar ya. Jadi waktu melambat ketika kita berada di medan gravitasi ya. Contoh ini sama ya. T0 ini waktu di permukaan bumi, artinya waktu yang di medan gravitasi. T adalah waktu di jarak tertentu, ketinggian H misalnya dari permukaan bumi, atau waktu berada di titik tak terhingga dari medan gravitasi bumi. Maka juga terjadi time dilation. Nah, berapa besarnya time dilation ini? Nah, ini mirip dengan gravitational time dilation ya. T ini yang di sini faktor Lorentz-nya adalah akar dari 1 minus seper akar dari 1 minus V kuadrat per C kuadrat kalau untuk gravitasi, seper akar dari 1 minus 2 GM RC kuadrat. G apa? Konstanta gravitasi ya. M massa benda yang sumber dari gravitasi itu ya. R apa? Radius dari benda. Dalam sebuah perjalanan dari bumi menuju eksoplanet dengan kecepatan 0,7 C ya, hipotetikal, Mavis dan Stanley melewati ISS yang diam relatif terhadap keduanya yang bergerak 0,7 C tadi ya. Dari pesawat, Mavis dan Stanley mengukur panjang ISS sepanjang 100 meter ya. Tadi suruh menentukan berapa sih panjang ISS jika diukur oleh astronot yang berada di dalam ISS sendiri ya. Nah, sebelumnya kita harus membahas dulu apa yang kita maksud dengan proper length ya. Jadi secara formula kan gampang ya. L sama dengan L0 akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Permasalahannya adalah mana yang harus kita sebut sebagai L dan mana yang kita sebut sebagai L0. Nah, ini yang kadang menjadi perdebatan panjang ya. Nah, di sini L0 ini kita definisikan sebagai proper length ya, kita sebut sebagai proper length. Nah, maka ditanyakan apa itu proper length ya. Maka definitif secara textbooknya adalah proper length adalah panjang dari sebuah objek ya, yang diukur pada suatu kerangka acuan inersia, di mana menurut kerangka tersebut benda itu diam. Bingung nggak? Kalau bingung sama ya. Nah, jadi kita kembali ke slide lecture yang dulu ya, relativitas. Kita lihat Mavis dan Stanley. Mavis melakukan eksperimen mengukur panjang penggaris dalam kereta ya. Nah, L0-nya punya siapa? Mavis ya. Kenapa seperti itu? Ya karena kerangka acuan Mavis, kerangka acuan gerak, menurut kerangka acuan gerak, si penggaris itu dia diam di sana ya. Nah, ikut bergerak bersama kereta. Berarti menurut kerangka acuan Mavis kan dia diam ya.
Cukup jelas? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lebih mudahnya lagi mungkin bisa diambil ini bahwa proper length atau proper time itu kita berikan pada sebuah pengukuran di mana yang mengukur, subjek yang mengukur dan objek yang diukur itu berada di frame yang sama. Ya, mungkin itu lebih gampang. Ya, subjek dan objek ada di frame yang sama, di kerangka acuan yang sama. Ya, di lecture berarti frame-nya Mavis ya, Mavis yang mengukur, penggaris yang diukur di situ ya. Penggaris dan Mavis dua-duanya berada di frame bergerak, maka kita berikan dia L0. Ya. Di sini juga sama, Mavis dan Stanley dia berada di bergerak, frame bergerak. ISS berada di frame diam. Ya. Nah, jadi objek dan subjeknya berbeda framenya, maka kita tidak berikan L0 kepada itu. Ya. Berarti 100 meter ini adalah hasil pengukuran oleh subjek dan objek yang berbeda kerangka acuan. Ya. Subjeknya bergerak, objek yang diukur diam. Oke. Maka 100 meter ini hasilnya bukan L0 tetapi L. Ya. Maka kita tinggal masukkan aja. 100 sama dengan L0 kalikan akar dari 1 minus 0,7C kuadrat dibagi C kuadrat. Ya, kira-kira 1 minus 0,7. Kalau kita hitung nanti hasilnya kira-kira 140 meter. Ya, jadi panjang ISS awalnya adalah 140 meter. Oke, selanjutnya. Nah, nomor 2, sesampainya di tempat misi eksplorasi eksoplanet yang memenuhi sebuah black hole dengan gravitational time dilation. Nah, ini kalau kita mau mengukur dengan gravitational time dilation, saya mikirnya kemarin wah susah untuk 90 menit susah diselesaikan ya. Maka saya gunakan time dilationnya setara dengan benda yang bergerak dengan kecepatan 0,8 C ya. Jadi kita pakai relativitas yang khusus saja. Oke. Nah, kemudian Mavis dikirim untuk mendarat di permukaan planet. Ya. Sedangkan Stanley menunggu di wahana ruang angkasa yang diam. Ya, relatif diam. Jauh dari medan gravitasi si black hole ini ya. Sebelum Mavis mendarat, Stanley berpesan agar Mavis segera kembali ke pesawat setelah selesai misinya ya, karena oksigen yang mereka miliki masing-masing hanya cukup untuk 4 jam ya. Jadi Mavis juga 4 jam, Stanley 4 jam ya. Pertanyaan apa yang dimaksud dengan proper length? Oh, maaf ini salah tulis ya. Proper time. Ya. Apa yang dimaksud dengan proper time? Pada pertanyaan di atas 4 jam. Ini bukan 100 meter ya. 4 jam ini proper time atau bukan ya. Nah, 4 jam ini waktunya siapa? Waktunya Mavis, waktunya Stanley, apakah dia proper time atau enggak ya. Nah, maka proper time sama juga seperti proper length tadi ya. Delta T0 mana yang ada nolnya ini kita berikan ke siapa ya, adalah delta T0 kita berikan durasi waktu yang diukur pada sebuah kerangka acuan inersia ya, di mana menurut kerangka acuan inersia tersebut benda dalam keadaan diam ya, atau event, bukan benda ya, kalau waktu kan tidak mengukur benda, tapi sebuah kejadian ya, event tersebut terjadi dalam keadaan diam ya, atau maksudnya keadaan diam kan? Ya, awal dan akhirnya terjadi di tempat yang sama ya. Kita kembali lagi lihat di slide relativitas khusus ya. Mavis dan Stanley Mavis yang melakukan eksperimen dengan sumber cahaya dan cermin ya. Nah, dia mengukur waktu pemancaran dan waktu pemantulan ya. Kan cermin dan sumber cahaya ada di frame bergerak. Mavis juga berada di frame bergerak ya. Jadi menurut kerangka bergerak, awal pengukuran ketika cahaya keluar dari sumber cahaya dan akhir pengukuran ketika cahaya tadi masuk lagi ya, dideteksi oleh sumber cahaya tadi, itu berada di tempat yang sama ya. Kan menurut Mavis itu berada di tempat yang sama ya, di sebelahnya, tidak bergerak ya.
Maka delta T0 kita berikan pada Mavis. Ya. Nah, lebih simpelnya lagi adalah objek dan subjek berada di frame yang sama. Ya. Subjek yang mengukur siapa? Mavis. Yang diukur delta T-nya, eksperimennya ada di mana? Di kerangka acuan Mavis. Maka hasil pengukuran Mavis yang kita berikan sebagai delta T0. Ya. Nah, oke, sekarang untuk 4 jam ini bagaimana? Delta T atau delta T0? Ya. Nah, kita kembali lagi. Diskusi itu terjadi ketika di pesawat ruang angkasa ya, sebelum mendarat, bahwa kita masing-masing punya 4 jam ya. Kalau saya ukur di sini 4 jam ya. Nah, maka pertanyaan adalah 4 jam di sini itu berapa sih di kerangka acuan gerak gravitasinya tadi ya, di kerangka gerak 0,8 J tadi ya. Itu cukup jelas tidak? Oh enggak, belum. Oke, kita ulangi. Ada Mavis, ada Stanley. Oke, Stanley punya waktu 4 jam. Mavis punya waktu 4 jam menurut kerangka acuannya masing-masing. Ya. Kira-kira yang akan berdetak lebih lama jamnya punya siapa? Yang akan melambat? Punya Mavis. Ya. Karena dia berada di medan gravitasi. Maka time akan dilated, akan melambat, sangat melambat. Oke, jadi mungkin punya Mavis belum 4 jam, punya Stanley sudah habis 4 jam. Oke. Maka Mavis harus berhitung ya. Kalau 4 jamnya waktu Stanley, ya, ini Mavis sudah mendarat di planet ya. Maka dia harus memikirkan Stanley. Stanley dia cuma punya waktu 4 jam. Kira-kira 4 jamnya Stanley itu berapa jamnya saya? Begitu ya. Nah, berarti dia Mavis ingin mengukur jamnya dia berapa yang ekuivalen dengan 4 jam punya Stanley. Ya. Nah, 4 jam punya Stanley kan di frame diam, Mavis di frame bergerak. Maka 4 jam itu menjadi delta T, bukan delta T0. Delta T0-nya adalah waktu yang akan diukur oleh Mavis. Ya. Maka kita masukkan ke persamaan, delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 minus V kuadrat per J kuadrat. Ya. Maka 4 jam ini menjadi delta T, ya, waktunya Stanley di frame yang diam. Delta T0, waktunya Mavis di frame yang bergerak. Dibagi 1 minus 0,8 C kuadrat dibagi C kuadrat. Ya, kira-kira delta T0 dibagi 0, akar 0,36. Ya, 0,6. Akar 0,36 itu kan 0,6. Ya, berarti delta T0 sama dengan 4 kali 0,6. Kira-kira 2,4 jam. Ya. Jadi 4 jam menurut Stanley di sana itu adalah 2,4 jam menurut Mavis. Ya. Jadi ini cukup jelas ya. Oke, kalau jelas kita lanjutkan. Nah, yang C ternyata karena sebuah kendala teknis, Mavis ternyata memerlukan waktu yang lebih lama. Bukan 4 jam, bukan 2,4 jam, tetapi dia perlu waktu 3 jam. Ya. Nah, Mavis sadar bahwa oksigen Stanley tidak akan cukup kalau dia 3 jam di sini. Di tempat Stanley pasti akan lebih dari 4 jam. Ya, karena sebelumnya kita sudah hitung. Di Mavis 2,4 jam, di Stanley ternyata sudah 4 jam. Ya. Kalau di Mavis 3 jam, di tempat Stanley berapa? Pasti akan lebih dari 4 jam, tidak akan cukup. Ya. Nah, menyadari hal ini, Mavis segera kontak Stanley. Ya. Stanley ikut bergerak aja mengelilingi eksoplanet dengan kecepatan 0,2 C. Ya. Nah, pertanyaannya apakah solusi Mavis ini bisa berhasil? Nah, bagaimana? Okay. Nah, kita hanya perlu menghitung relativitasnya aja. Ketika Mavis bergerak dengan kecepatan 0,8 dan Stanley bergerak dengan kecepatan 0,2, maka selisih atau kecepatan relatif antara keduanya berapa? Selisih gerak mereka sekarang hanya 0,8 dikurangi 0,2. Nah, sekarang kecepatan relatif mereka antara mereka berdua hanya 0,6 J, ya, tidak lagi 0,8 J. Oke, maka kita bisa kembali masukkan ke persamaan delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 minus V kuadrat per J kuadrat. 4 sama dengan delta T0 dibagi akar 1 minus V-nya ini sekarang 0,2 kurangi 0,8 kurangi 0,2, yaitu 0,6 J.
ya. Nah, jadi 1 dikurangi 0,36 hasilnya 0,64. Kita akar menjadi 0,8 ya. 0,8 kalikan 4. Nah, sekarang 3,2 jam ya. Nah, jadi sekarang waktu yang dimiliki masih cukup ya. Mavis punya waktu 3,2 jam. Kalau Stanley bergerak dengan kecepatan 0,2, Mavis punya rentang waktu maksimum 3,2 jam. Ya, kalau dia bisa selesai dalam 3 jam, maka masih aman. Ya, masih ada 0,2 jam. Oke. Nah, itu yang terkait time dilation. Ya, mudah-mudahan semakin jelas dengan soal-soal ini dan pembahasan ini. Oke. Sebenarnya ada satu lagi soal nomor 3 ya, terkait kuantum radiasi, tapi sangat simpel. Ya, kita sekalian bahas. 3. Sinar ultraviolet memiliki jenis A, B, dan C. Ya. Ini umumnya bisa digunakan untuk sterilisasi dari bakteri dan virus. Ya. Contohnya Anda lihat di tempat pengisian ulang, isi ulang air minum itu ya. Itu kan airnya tidak dimasak, dia cuma disaring, kemudian di radiasi UV, ya, kan warnanya biru-biru itu, ya, biru keunguan. Nah, itu spektrum visible-nya. Spektrum UV-nya tidak terlihat oleh mata kita. Ya. Nah, proses ini berbasis pada perusakan makromolekul, misalnya protein atau DNA ya. Nah, contohnya kita ambil sini di protein di dinding sel bakteri dan di envelope-nya virus ya. Ikatan yang rentan terputus adalah ikatan peptid ya, CONH misalnya ya. Atau umumnya yang lain juga bisa, ikatan SS misalnya. Ikatan disulfide. Ya, contohnya jadi kita ambil ikatan peptida CONH. Ini kekuatan energi ikatnya adalah 4,66 elektron. Ya. Kalau kita menggunakan sterilisasi dengan UVC panjang gelombangnya 290, ini kira-kira bisa tidak untuk memutuskan ikatan peptida? Nah, maka simpel ya, yang kita perlu lakukan adalah berapa sih untuk memutuskan ikatan peptida yang 4,66 elektron volt, maka energi dari fotonnya harus lebih dari 4,66 elektron volt ya. Kalau di bawah ini bagaimana? Ya tidak akan bisa memutuskan ya. Maka kita lihat energi dari 290 nanometer ini berapa ya. E sama dengan Hc per lambda kalau dalam joule. Kalau kita langsung ingin elektron volt ya sudah langsung dibagi E saja ya. Jadi E sama dengan Hc per lambda E. Oke. H konstanta Planck, C kecepatan cahaya, lambda adalah panjang gelombangnya 290 nanometer, E kecil adalah muatan elektron 1,602 oleh 10 ya. Kalau kita hitung ternyata energi dari foton tersebut 4,28 eV ya. Ternyata lebih kecil dari energi ikatan peptida ya, 4,66 eV ya. Artinya bagaimana? Nah, ini kalau kita mau sterilisasi dengan panjang gelombang 290, ini belum bisa memutuskan ikatan peptida ya. Minimal berapa untuk memutus 4,66? Ya, kita tinggal substitusi saja. Lambda sama dengan Hc dibagi energi E besar dibagi E kecil. Nah, ini akan ketemu nanti lambda maksimumnya berapa yang perlu digunakan. Oke. Mungkin ya sekitar 240-an atau berapa. Oke. Nah, hitung sendiri-sendiri ya. Oke, begitu yang bisa kita sampaikan ya. Mohon di recheck ulang hasil pekerjaannya dan nilai yang didapat ya. Kalau misalnya harusnya dapat nilai sekian tapi saya salahkan, nah ini kita bisa review lagi proses koreksinya. Oke. Mudah-mudahan menambah manfaat, menambah pemahaman. Ya, kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.